Assalamualaikum, ahlan wa salam wa marhaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Denis dinamis pakai Z. Siap Mas Afif relatif. Denis itu artinya laut. Nah, artinya laut. Artinya laut. Bahasa Turki. Kalau Denis pakai S itu manusia ikan. Nah. Denis si manusia ikan. Generasi cek. Ya jadi teman-teman silakan siapkan catatannya karena pada kali ini kita ngajinya bukan ngaji biasa. Kita seperti nonton film ya, film superhero, tapi ini bukan superhero abal-abal, ini superhero di dunia nyata. Gitu. Superhero di dunia nyata yang melakukan Mission Impossible. Mungkin ya. Atau Mission Possible. Ya, saya sempat tertarik dengan istilah fantastik ya, Mas. Bukan karena saya fantastik ya, bukan. Tapi karena di istilah fantastik itu ada konsep namanya unreal, seakan tidak nyata. Kayaknya sih kalau kita ditanya sekarang, mungkin nggak teras dakwah ngalahin Israel gitu. Mungkin malam ini juga mungkin nggak teras dakwah teman-teman ini kalau ngelawan Israel menang. Fantasi atau nyata gitu ya? Iya kan, maka muncullah istilah kata fantasi. Walaupun sekarang dalam dunia perbincangan sekarang fantastik itu atau berbasisnya fantasi itu seperti nyata, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang di luar dugaan. Tetapi dulunya memang dianggap seperti nggak nyata. Maka saya sempat kepikiran mungkin tuh saat ini memang namanya fantastik fatih. Mereka ini seperti para fatih, para penakluk yang kelihatannya tidak masuk akal, tapi kenyataannya kejadian. Termasuk nanti kita kenal sama Yusha yang kisahnya juga menakjubkan. Kita ketemu sama Umar yang kisahnya juga rasanya nggak masuk akal. Kemudian kita ketemu Salahuddin yang waktu itu juga orang bilang nggak mungkin. Kita ini apanya Romawi, kita ini apanya orang-orang itu. Tetapi kenyataannya Salahuddin berhasil. Nah dari situ hari ini kita seperti menghadapi situasi nggak nyata. Bisa nggak sih kita membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis? 2019 saja World Bank melansir satu data yang sangat mengesankan. Jumlah periset per 1 juta orang itu Indonesia per 1 juta orang itu cuma 89 periset. Yang nomor 1 kata World Bank adalah Israel. Jumlahnya 20 kalinya mungkin. Saya nggak salah. 30, 20, ya. 30 kalinya. Berkali-kali lipat. Di atas 1000, 2000. Seingat saya mungkin angkanya bukan hanya 2000, 6000-an. Per 1 juta. Bandingkan dengan hanya 89. Maka kita ngerti sekarang jumlah mereka memang sedikit, tetapi karena mereka risetnya sangat serius, mereka tahu. Jadi mohon maaf, teras sudah di riset ya. Aman ya. Karena YouTube milik mereka juga. Nah, ini artinya ada upaya-upaya sangat serius yang dilakukan oleh siapapun yang ingin menjadi pemimpin di Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Maka kata Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi, siapa yang menguasai memimpin Masjid Al-Aqsa, dia akan menguasai Baitul Maqdis. Siapa yang memimpin menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai Biladus Syam. Siapa yang menguasai Biladus Syam dan isi di dalamnya, dia akan memimpin dan menguasai dunia. Nah, bahkan istilah superhero saja itu istilah yang kita sebenarnya kalah. Karena semua superhero pasti merujuk kepada tokoh-tokoh fiktif yang dibikin oleh tim dari Yahudi. Jadi menunjukkan betapa seriusnya mereka melakukan riset dan kemudian membuat riset itu hidup dalam dunia seakan-akan nyata. Nah, maka malam hari ini kita ingin mengingatkan diri kita sendiri, termasuk teman-teman yang di sini, bahwa kita ini punya kisah-kisah gagah. Dan kebangkitan umat selalu bukan karena cerita fiktif, tapi cerita yang nyata. Pernah ada, tapi kalau nyebut namanya jadi nggak enak juga nih. McLellan dari namanya sudah ketahuan kalau dia turunan Yahudi. McLellan ini pernah bikin riset yang menarik yang kemudian dibukukan tentang efek cerita kepada satu bangsa. Jadi efek cerita pada satu bangsa, bahkan ketika cerita itu fiktif. Ketika ada satu bangsa atau satu kumpulan manusia, dia ditanamkan ke dalam dirinya itu 5 hal.
cerita yang memiliki 5 hal, ada tokohnya. Tokoh utamanya bisa 1 orang, kayak beliau ini, atau bisa sekelompok komunitas kayak Teras Dakwah ini. Kemudian tokoh utama ini memiliki cita-cita. Setelah itu dia harus menghadapi yang ketiga, yaitu untuk meraih cita-cita atau keinginannya dia harus menghadapi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Yang keempat, dalam rangka meraih cita-citanya, meskipun menghadapi berbagai macam tantangan, dia terus berjuang. Setelah itu yang kelima, dia diceritakan berhasil. Ingat enggak serial apa yang mirip kayak gini nih? Ada tokoh utamanya, punya tujuan yang ingin dicapai, kemudian dia menghadapi berbagai rintangan, tapi dia tetap berjuang terus dan akhirnya diceritakan berhasil, ye. Itu menggunakan teori ini, konsep ini. Dan itu pula yang kita ketahui dilakukan oleh Jepang. Saya sangat terkejut ketika membaca tulisan awal dari satu novel sejarah. Ini seingat saya novel sejarah ini waktu saya ngisi angkatannya Mas Denis itu, lalu saya ditanya sama Ustaz Salim, waktu itu Ustaz Salim menjadi panitia. Kerso buku nopo? Wah, saya bilang ya kalau nggak Sahih Bukhari itu saya bilang Musashi. Wah, jauh banget ya Sahih Bukhari ke Musashi. Dan nggak tahu kenapa saya dibelikannya bukan Sahih Bukhari, tapi dibelikannya Musashinya sama Ustaz Salim itu. Nah, di halaman-halaman awal itu ada riset yang menarik tentang buku itu, bahwa buku itu di zaman keemasannya itu dibeli oleh para pemuda, terutama para jomblo, dan mereka belinya nggak hanya 1 eksemplar, belinya 2. Yang 1 kata dia waktu diwawancara, yang 1 untuk saya. Lah yang 1 kan kamu belum nikah, untuk calon anak saya. Lah kan kamu belum nikah, enggak apa-apa, karena saya berharap calon anak saya akan membaca buku bagus ini. Jadi buku itu laris berkali-kali lipat dibandingkan jumlah normal pembeli waktu itu. Nah, dari pengalaman itu seingat saya dan setahu saya sampai sekarang, Jepang lumayan serius menggarap cerita-cerita berbasis sejarah. Bahkan nanti ketika era pasca Perang Dunia Kedua, untuk membangkitkan kembali semangat perlawanan maupun kebangkitan Jepang, mereka bikin serial panjang yang emak-emak kita insya Allah hafal. Ya kalau kita nggak tahu ya, teman-teman nggak tahu nih. Oshin itu bahkan sempat resmi sebagai film dari PBB untuk para korban perang. Kisahnya nyata. Dan saya ingat waktu saya kecil, walaupun saya nggak begitu dong, saya menemani emak saya, ibu saya untuk menonton Oshin. Dan saya lebih heran lagi ketika ibu saya menangis. Saya heran, kenapa menangis ya? Tetapi bagi emak-emak zaman itu sangat mengesankan. Dan terutama yang lebih penting bagi Jepang adalah itu cara Jepang untuk membangkitkan kembali bangsa mereka dari puing-puing keruntuhan pasca Perang Dunia Kedua. Nah, disinilah saya berharap malam ini insya Allah ditemani kopi tubruk kok. Saya nggak tahu tadi sudah disebutkan sama Mas Afif belum. Kenapa kita ngopinya tubruk kok? Pakai kof? Belum. Oh, belum. Nah, ini langsung datang kopinya. Alhamdulillah. Di dalam za'faron. Kenapa za'faron? Ya, karena Rasul menyebutkannya dalam hadis yang sahih. Kalau kenapa tubruk? Ini nggak ada hadisnya ya. Pernah ada yang tanya, ada nggak hadisnya? Masalahnya penemuan kopi itu setelah Rasulullah wafat. Bahwa manfaatnya banyak, iya. Dan kemudian kopi tubruk ini, ingat baik-baik, kopi ditemukan seorang santri namanya Khalid, kemudian di satu kampung muslim namanya Geisha, satu wilayah namanya Kaffa, tetangganya Mokhajaman, kemudian dibeli. Waktu itu kopi dibikin oleh Khalid, tetapi yang menjual adalah para pedagang Arab Yaman. Karena yang menjual awal-awal adalah pedagang Arab Yaman, maka kemudian saat itu dikenal kopi Arabica. Malam ini juga kita minumnya kopi Arabica. Lalu setelah itu orang minum kopi itu bisa lama. Dalam catatannya orang Australia sampai bisa 5 jam bikin kopi itu. Sampailah biji kopi di Turki dari yang hijau kemudian disangrai, dari sangrai kemudian ditumbuk, hasil tumbukannya dimasukkan ke alat namanya kayak teko itu, lalu dicampur air mentah, lalu dimasak di atas api yang kecil. Ternyata dengan teknik itu cukup 5 menit sampai 10 menit. Maka oleh orang-orang ini disebut sebagai revolusi minum kopi. Oleh orang Turki disebut ibriq.
Saya dulu bayangannya pakai kaf, ternyata pakai qaf. Ibriq, yaitu alat yang sangat cepat menghantarkan panas. Dan asal katanya ba ra qaf sama dengan asal kata tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra ke tempat itu, Masjid Al-Aqsa. Nah, ya, masjidnya di situ itu. Maka setiap minum kopi ingatlah kita sedang menunggang kopi menuju pembebasan Masjid Al-Aqsa. Takbir. Minuman ideologis ini. Maka orang-orang barat seringkali mencoba membuat kita lalai, lupa dengan gaya ini. Ibrik ini sampai ke Eropa namanya briki. Sampai di Jawa namanya tubruk. Jadi pakai qaf kalau bacanya ya. Nanti googling saja. Kopi tubruk cara bikinnya bagaimana? Persis seperti cara orang Turki bikin ibrik. Cuma nanti lama-kelamaan ternyata tidak lagi persis seperti tubruk ini, tetapi ini kan tadi kopinya sendiri, airnya dimasak sendiri lalu ditubrukkan kan gitu, padahal aslinya enggak dimasak bareng. Nah, malam ini kita ingin mengajak teman-teman semua dengan kopi tubruk yang ada, kita akan masuk ke kisah-kisah gagah. Ini pakai ini ya. Ya, ini, kita masuk ke kisah pertama gitu. Ya, kisah boleh. nyata ini, kisah nyata insyaallah. Ternyata generasi pertama pembebas Baitul Maqdis. Siapakah dia? Siapa? Rahasiakan dulu atau langsung sebut nama? Lu tadi sudah disebut. Oh iya, mungkin lupa. Kumaha nuhunna? Ya. Salfatan. Jadi yang pertama ini untuk mengingatkan kita kembali tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa. Ini adalah masjid kedua yang dibangun di bumi. Siapa pembangun masjid pertama di muka bumi? Nabi Adam alaihissalam. Berarti zaman itu Nabi Adam sholat apa enggak? Sholat. Sholatnya kayak kita apa enggak? Jumhur ulama mengatakan gerakannya sama. Berdiri, rukuk, sujud. Mungkin yang beda adalah jumlah rakaat sama berapa kalinya. Ini perlu kita riset lebih dalam ya. Kemudian menghadap kemana sholatnya Nabi Adam alaihissalam? Menghadap ke Masjidil Haram. 40 tahun kemudian beliau diperintah Allah Ta'ala membangun Masjid Al-Aqsa di wilayah suci lainnya, yaitu Baitul Maqdis. Jarak antara kedua pembangunan ini adalah arba'una sana, 40 tahun. Nah, ini gambarnya. Kelihatan ya. Dari atas. Jadi persis arsitekturalnya Masjidil Haram atau Ka'bah dengan Masjid Al-Aqsa persis sama. Kesebangunan berarti. Kesebangunan. Istilah matematikanya kesebangunan. Kata Pak J, kebersesuaian. Ini jangan bayangkan bangunannya keren, yang kini cuman begini nih. Dan ini yang di tengah ini itu yang batu gede itu, ya yang di agak tengah itu adalah yang kemudian menjadi Qubatus Sakhra yang kita kenal sekarang. Berikutnya ini kita kenal beberapa. Sebagian peneliti membuktikan 19 dari 25 nabi yang kita kenal itu berhubungan dengan Masjid Al-Aqsa. Bayangkan, menakjubkan sekali berarti. Ini sudah memberikan ide kepada kita. Berarti siapapun yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah dan pecinta para nabi, harusnya dia ikut memikirkan Masjid Al-Aqsa. Karena tidak ada orang hebat kecuali dihubungkan dengan Masjid Al-Aqsa. Tidak ada tauhid kecuali dihubungkan dengan Masjid Al-Aqsa. Nabi Adam alaihissalam pembangun pertama, Ibrahim alaihissalam membangun kembali setelah rusak di era Nabi Nuh, banjir Nuh. Kemudian Ismail lahir di Baitul Maqdis lalu diperintah untuk dipindah ke Makkah. Ishak lahir tinggal dakwah di Baitul Maqdis, bahkan ikut membangun kembali Masjid Al-Aqsa bersama ayahandanya Ibrahim alaihissalam. Yakub alaihissalam anaknya Ishak lahir tinggal di situ, kemudian Yusuf alaihissalam tinggal di situ, kemudian dibuang dan kemudian jadi budak di Mesir. Nah, menarik sekali dalam catatan Buya Hamka, waktu Yusuf alaihissalam jadi pemimpin di Mesir, itu beliau undang keluarganya. Dalam catatan tafsir Al-Azhar Buya Hamka, 93 orang Bani Israel pindah ke Mesir saat itu. Lalu ini masa Musa. Ini masa Yusuf ya, 1700 sebelum Masehi. Masa Musa 1300, jaraknya berapa? Oh maaf, I'm so sorry. Ya. Ya, saya kasihkan ngopi. Tak apalah. Nah, ini Musa 1300 sebelum Masehi, ini
Yakub dan Yusuf 1700. Berapa jaraknya? Sekitar 400 tahun ya. 400 tahun. Ketika Yusuf mengajak Yakub sekeluarga masuk ke Mesir, saat itu jumlah mereka kata Buya Hamka 93 orang. Saat Musa alaihissalam mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, dari penjajahan Firaun, jumlahnya, ayo berapa yang tahu? Jumlahnya, catatan Buya Hamka, 670.000 orang. Jadi Masya Allah luar biasa. Dan dalam beberapa kitab disebutkan kenapa mereka diperbudak oleh Firaun dan Mesir, karena mereka memang bekerja sangat keras. Maklum, orang yang migrasi itu biasanya memang lebih bersemangat untuk bekerja keras. Itu pula terjadi kepada Bani Israel saat itu, sehingga mereka diperbudak oleh Firaun. Nah, 670 ribuan orang itu keluar dari Mesir, membelah laut, dan kemudian mereka diperintah untuk masuk ke wilayah yang kita bicarakan hari ini. Ya qaumid khulu al-ardha al-muqaddasatallati kataballahu lakum. Hei kaumku, masuklah kalian semua ke al-ardhu al-muqaddasah. Jadi istilah Allah untuk Baitul Maqdis adalah al-ardhu al-muqaddasah. Al-Maidah ayat 21. Yaitu kita menerjemahkannya biasanya the Holy Land. Wilayah atau kawasan atau bumi yang disucikan. Yang sebenarnya itu sudah Allah tetapkan pasti milik Bani Israel. Syaratnya kamu berjuang untuknya. Tetapi ternyata mantan budak, mental budak masih ada di mereka, maka mereka membangkang. Apa kata mereka? Ya Musa, inna fiya qauman jabbarin. Oh Moses, there are mighty people in it. Dalam catatannya Prof. Yunhar Ilyas di kitab beliau tentang kisah para rasul yang berdasarkan tafsir, beliau mengambil beberapa pendapat bahwa waktu itu ketika ada perintah ini, kita kembali ke sini. Ini Musa melakukan satu hal yang kita nggak kebayang waktu itu. Coba kalau ada perintah kayak gini, apa yang kita lakukan? Ada perintah, kamu masuklah sekarang, mamanya malam ini juga teras dakwah mangkat neng Baitul Maqdis. Apa yang kita lakukan? Kalau teman-teman teras dakwah dapat perintah, ngopi-ngopi dulu. Mamanya Mas Afif ngimpi, Mas Tama ngimpi, Mas Ahid ngimpi, sama mana? Mas Ilyas ngimpi, ya, pokoknya semua pengurus utama ngimpi. Ngimpinya sama, mangkat langsung neng Baitul Maqdis. Gak bisa ditolak kan? Mana si pick up? Mana si pick up? Apalagi? Siap bekal. Siapnya gimana Mas? Bawa bekal, bekalnya apa? Roti yang di dalam. Saya membaca ini beberapa kali sampai, ya mohon maaf, waktu itu saya berlinang air mata karena saya merasa ya Allah, sudah jelas dijamin menang, tapi yang dilakukan oleh Musa alaihissalam adalah sesuatu yang hari ini sangat ilmiah. Beliau ambil 12. Jadi kan kabilahnya Bani Israel ada 12. Beliau ambil dari satu kabilah itu satu. Kenapa kok 12? Ngerti sejarah dong. Kenapa kok 12? Karena kabilah Bani Israel namanya juga Bani Israel, anak turun Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub alaihissalam. Berapa anaknya Nabi Yakub alaihissalam? 12. Nah, kabilah itu lahir dari putra-putranya Yakub alaihissalam. Maka satu kabilah diambil satu. Dan 12 orang ini diperintah oleh Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke Baitul Maqdis, melakukan pendataan, pemetaan, penelitian. Dan tidak sehari, tidak 2 hari, seperti KKN 40 hari. Tapi ngomong-ngomong kita dulu KKN saya dulu KKN seingat saya cuma suruh observasi 10 hari ya. Saya 2 bulan. Ya, kan KKN-nya. Ini baru observasi, belum perang ini, belum perang ya. Ini hanya observasi. Enggak pakai observasi deh. Langsung lokasi. Saya waktu baca ini, ya Allah, kebayang luar biasa ini. Jadi ada nabi diperintah oleh Allah Ta'ala, dijamin kemenangannya, qad kataballahu lakum, tetapi yang beliau lakukan adalah kita akan melakukan ikhtiar manusiawi.
12 orang dimasukkan ke Baitul Maqdis, melakukan pemetaan sangat serius selama 40 hari. Lalu mereka kembali membawa hasil penelitian mereka. Ternyata dari 12 peneliti itu atau mata-mata itu 10 keder. Musa nggak mungkin menang. Musa gede-gede awake koyo raksasa. Bahkan di dalam beberapa kitabnya mereka, kitabnya Bani Israil juga gambarkan badannya gede-gede kayak raksasa. Kita ini cuma cili-cili. Kemudian kotanya teratur, rajanya kuat, bentengnya tinggi. Nih bentengnya nih. Mana? Oh iya ya. Oh ini. Ah, ini Ariha ini kan. Ini bentengnya tinggi. Ini bentengnya. Oh, nah satu lagi. Ya. Ada benteng luar, outer retaining wall. Ada outernya ya. Ada ini bahkan ada retaining. Retaining apa nih sebenarnya? Bagian bawahnya fondasi. Ya. Jadi ada fondasi yang menguatkan, lalu ada inner wall. Zaman itu loh nggak kebayang kan? Kita punya apa? Granat aja belum ada. Maka kita memahami sampai kata Prof Yun itu orang-orang Bani Israil itu nangis kayak anak kecil. Ya Musa, kamu itu kok gendeng toh? Kita tuh barusan lepas dari Firaun, lah kok suruh mati ngadepin itu. Jadi sampai mereka nangis. Diceritakan di kitab bilangan itu mereka nangis seperti anak kecil, takut betul mereka itu. Padahal mereka lihat sendiri kejayaan bersama Musa alaihissalam. Nah, dari 12 mata-mata itu hanya 2. Oh salah ini ya, balik. Mana yang ini? Maaf, 1 di antara 2, betul. Nah, hanya 2 yang berani ngomong. Umatku, kaumku, serbulah mereka melalui pintu gerbang itu. Jadi 2 orang ini melihat, oke, semua memang kuat, tapi pintu gerbangnya itu ada saat sepinya. Nanti kalau yang seneng kisah-kisah strategi perang muslimin, gaya ini pernah dipakai oleh para sahabat dan juga pernah dipakai oleh pasukannya Khalid bin Walid untuk mengalahkan musuh. Kuat betul. Terus gimana caranya? Ada yang dilempar terus ke pintu gerbang, buka di saat pasukannya itu pas lagi paling sepi. Tapi ya resikonya tetap ditusuk-tusuk, ya tetap berdarah. Tetapi begitu kebuka, selesai, kelar hidupnya musuh. Nah ini mirip. Serbu mereka dari pintu gerbang itu. Bila kamu memasukinya, niscaya kamu menang. Syaratnya kan sama, pintu gerbang kebuka pasti menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Menarik. Siapakah 2 orang ini? Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, cakep banget. Apalagi khusus sejarahnya Bani Israil ini. Yang pertama adalah Yusha bin Nun. Yang kedua adalah nanti Nabi pengganti Yusha bin Nun, yaitu Kalib bin Yuhana. Dalam kitab yang lain ditulis Yufana, bukan hak tapi fa, Yufana. Menariknya Kalib ini nanti dinikahkan Nabi Musa alaihissalam kepada mbaknya. Jadi Kalib itu nikah sama mbaknya Nabi Musa alaihissalam. Saya nggak kebayang itu. Bayangkan yang masih jomblo, ini jomblo, terus suruh nikah sama yang redok agak senior gitulah. Gimana? Ini jam sekarang. Ya. Itu dinikahkan sama Maryam binti Imran, kakaknya Musa. Allahu Akbar. Jadi menakjubkan, ternyata memang kader-kader utama itu dihubungkan langsung oleh Allah Ta'ala. Yusha, Kalib, hanya 2 orang ini yang berani berangkat menuju Baitul Maqdis untuk berjihad. Ditambah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata Prof Yun, seakan-akan 4 orang ini sudahlah, kita nggak usah pikirin mereka, kita akan berangkat berempat, nggak apa-apa. Kalau kalian semua nggak mau, aku mangkat dewe. Tetapi Allah melarang mereka, jangan. Tugasmu bukan berperang saat ini. Tugasmu hai Musa, didik umatmu ini agar tidak takut berjihad, bebaskan Baitul Maqdis. Jadi memang selain data penelitian, wah Masya Allah zaman itu sudah ada penelitian yang dikumpulkan secara intensif selama 40 hari. Penelitinya ada 12 orang. Itu juga ada yang namanya pendidikan keberanian, mentalnya harus ditata. Dan Allahu Akbar, karena mereka membangkang maka mereka dihukum oleh Allah. Betul ya yang ini ya.
Dihukum oleh Allah arba'ina sanah yatihuna fil ard. Mereka 40 tahun itu muter-muter di bumi bernama Tih. Disebut sebagai padang Tih, padang yang membuat kita merintih. Jangan bayangkan mereka punya rumah. Kayak gini nih padangnya. 40 tahun. 40 Muter-muter. tahun. Termuter di sini. Termuter. Iya. Jadi saya dulu bayangkan mereka bikin tenda. Enggak. Dalam banyak kitab saya cek enggak. Mereka betul-betul lah. Terus yang nolong apa? Allah kirimkan awan. Masya Allah. Allah kirimkan seperti, jadi kalau pagi nanti tanamannya itu mengeluarkan kayak cairan yang seperti madu. Kemudian Allah kirimkan burung yang burungnya itu bisa dimakan. Tapi dasar mental budak, mereka mintanya kacang adas, bawang. Itu makanan apa? Makanan waktu mereka jadi budaknya Firaun. Jadi memang mental budak ini susah. Maka kata ulama, Allah Ta'ala tetapkan 40 tahun itu agar satu, yang tuwek-tuwek, mental lelek, rawani perang, rawani jihad, mate. Satu demi satu habis wafat. Lalu yang muda-muda bangkit sebagaimana pujian Allah kepada para pemuda di dalam Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Ini nanti ingat ayat ini muncul sebelum kisah Musa dan Khidir. Jadi ada tata urutan yang menarik karena nanti akan muncul fatahu, pemudanya Musa, muridnya Musa, pembantunya Musa, yaitu tokoh kita ini Yusha bin Nun. Fatahu. Jadi muncullah generasi baru yang mentalnya kuat melawan mental budak itu. Dan itu butuh 40 tahun. Jadi baru berapa tahun? Alhamdulillah masih kan muda-muda ya, jadi aman malah ya. 40 tahun diperlukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menggantikan generasi lemah mental menjadi generasi yang yakin bahwa mereka sanggup untuk mengalahkan musuh dan bebaskan Baitul Maqdis. Saya tanya, siapa yang di sini siap mental tahun ini juga mangkat ning Baitul Maqdis? Angkat tangan. Apa tuh? Ya. Mangkat Perlu 40 tahun ya. Mangkat neng KUA. Nah, ini mangkat KUA langsung kena di sini dia ya. Nah, berikutnya maka kita tahu Yusha inilah yang setelah mereka 40 tahun di dalam didikan Musa dan Harun itu, maka nanti satu peristiwa penting yang menunjukkan keutamaan Yusha adalah ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk sinau lagi, belajar kembali. Seorang Nabi tidak boleh sombong, bahkan tidak boleh hanya mengaku. Dia nggak sombong, tapi hanya mengaku ilmu aku, enggak. Dia harus kembalikan ilmu kepada Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa setinggi-tingginya manusia dia tidak boleh berhenti belajar. Musa diperintah belajar lagi kepada orang yang tidak dikenal, di dalam Al-Quran tidak disebut namanya, dan para ulama mengatakan sebaiknya jangan disebut namanya. Sebagian menyebutnya pakai kha, dha, ra, tetapi ini bukan namanya, tetapi menunjukkan kekhasannya. Ya mirip-mirip inilah. Karena hijau-hijau kelumutan, nah dia itu duduk di daerah yang sekitarnya itu hijau lumut dan pakaiannya agak kena lumut, nah sehingga disebut dengan nama itu tadi ya, rahasia. Allah merahasiakannya. Nah, yang diminta menemani Musa untuk berangkat belajar adalah seorang pemuda fatahu. Inilah Yusha bin Nun. Ada dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dan Al-Kahfi ayat 62. Saat itulah Yusha sang pemuda melihat keajaiban. Musa itu diperintah bawa ikan. Ikannya ditaruh di semacam keranjang untuk perbekalan. Lah kok bisa ikan yang sudah mati, sudah siap makan, tiba-tiba waktu mereka tidur kelelahan itu bisa hidup kembali, lalu lompat. Dan ketika dia masuk ke sungai itu, masuk ke laut itu jalannya itu tiba-tiba jalan yang dilewati ikan itu tuh mandek, membeku. Ada yang mengatakan sampai muncul kayak terowongan. Sehingga ketika mereka nanti jalan lagi, Yusha dilalaikan oleh setan, lalu kemudian Musa kelaparan, maka dikatakan kepada beliau bahwa wahai guru,
ikan tadi itu saya lupa, sudah lompat di tempat tadi kita istirahat dan masuk ke sungai dengan cara yang ajib, dengan cara menakjubkan, dan Musa sangat gembira karena berarti sudah ketemu tempatnya. Lalu mereka ikut